Data merupakan bentuk jamak dari datum. Data itu sendiri merupakan segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran dari suatu keadaan. Data juga dapat berupa kumpulan dari fakta atau angka yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga sering dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan. Data dapat ditemukan dimanapun selama memberikan informasi tentang gambaran suatu keadaan dan juga berupa fakta. Data dapat berupa seperti gambar, rekaman suara, video, hasil wawancara, catatan, dan lain-lain yang bisa diamati. Contohnya seperti harga cabai rawit di beberapa daerah melonjak tinggi akibat dari gagal panen. Data tersebut saya dapatkan dari berita online. Dari data yang saya berikan, dapat menggambarkan keadaan dari harga cabai di beberapa daerah yang mengalami lonjakan harga yang diakibatkan karena gagalnya petani cabai yang mengalami gagal panen, yang bahkan bisa mempengaruhi harga produk lainnya. Sehingga bisa ditarik sebuah kesimpulan, yaitu harga cabai rawit naik karena petani cabai mengalami gagal panen. Menurut jenisnya, data dikelompokkan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Yang pertama, data kualitatif merupakan data yang berbentuk kategorisasi, karakteristik, berbentuk kalimat, kata-kata atau gambar. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas sesuatu, baik manusia, benda-benda, maupun suatu variabel tertentu seperti motivasi, minat, dan lainnya. Data kualitatif ini biasanya didapatkan dari wawancara atau pengamatan dan bersifat subjektif, sebab data ini dapat ditafsirkan berbeda oleh orang lain yang juga melakukan pengamatan. Nah, data kuantitatif juga dapat diubah menjadi data kualitatif. Caranya dengan memberikan kategori-kategori terhadap kuantitas tertentu. Misalkan, data motivasi belajar siswa yang diukur dengan menggunakan angket akan menghasilkan data kuantitatif berupa angka-angka skor motivasi belajar. Skor motivasi belajar tersebut dapat diubah menjadi kualitatif dengan menggunakan syarat-syarat tertentu. Selanjutnya ada data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data kuantitatif dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung atau mencacah. Data ini juga sering disebut dengan data minimal dan ordinal. Yang selanjutnya, data kontinu adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, data kontinu ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data interval dan rasio. Selanjutnya, berdasarkan skala ukurannya, data kuantitatif dapat dibedakan menjadi data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang hanya mengandung unsur penamaan. Contohnya, jenis kelamin mahasiswa Fakultas Dakwah terdiri dari laki-laki dan perempuan. Laki-laki berjumlah 450 orang dan perempuan sebanyak 800 orang. Apabila penelitian yang dilakukan menghasilkan data nominal, maka ukuran statistik yang tepat untuk menjelaskan keadaan data tersebut adalah modus. Tabel distribusi frekuensi, baik tabel distribusi frekuensi absolut maupun tabel distribusi frekuensi relatif. Sedangkan statistik inferensial untuk pengujian hipotesis adalah statistik non-parametrik, yaitu uji Chi-kuadrat. Selanjutnya, data ordinal. Data ordinal merupakan data yang selain mengandung unsur penamaan juga memiliki unsur urutan. Order yaitu urutan. Pada data ordinal, selain dilakukan pembobotan atau penskoran, urutan dari penskoran tersebut juga memiliki arti atau makna. Posisi terletak menentukan kedudukan kategori data. Namun, pada data ordinal
ini jarak antara tingkatan tidak diketahui beberapa intervalnya. Apabila data hasil penelitian merupakan data ordinal, maka perhitungan statistik yang tepat untuk data ordinal adalah modus, median, dan data tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya ada data interval. Data interval merupakan data yang selain mengandung unsur penamaan dan urutannya juga memiliki sifat interval atau selang. Jaraknya bermakna. Di samping itu, data ini memiliki ciri angka di mana nolnya tidak mutlak. Pada data interval, selain data memiliki skor, memiliki urutan juga memiliki interval yang jelas antara satu tingkatan data dengan yang lainnya. Yang keempat, ada data rasio. Data rasio merupakan data yang memiliki unsur penamaan urutan, intervalnya bermakna, dan angka nolnya mutlak, sehingga rasionya memiliki makna. Contohnya, jarak, berat badan, tinggi, pendapatan, dan lainnya. Nah, kedua jenis data yang pertama dan kedua, yaitu nominal dan ordinal, dikatakan juga sebagai data kategori atau data diskrit, sedangkan data interval dan rasio dikatakan juga dengan data kontinu. Lalu saya akan melanjutkan mengenai pengumpulan data. Pengumpulan data sendiri merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya adalah untuk pengumpulan data mengenai elemen atau objek yang akan diamati dan mengetahui karakteristik dari elemen tersebut. Lalu, terdapat 3 teknik untuk melakukan pengumpulan data. Yang pertama adalah angket atau kuesioner. Angket sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang menjadikan responden untuk dijawabnya. Nah, tujuan angket atau kuesioner sendiri itu untuk memperoleh informasi mengenai fakta, pendapat, atau sikap dari responden. Lalu teknik selanjutnya adalah observasi. Observasi sendiri adalah cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik ini digunakan dalam penelitian yang ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia atau proses kerja, gejala-gejala alam, dan tingkah laku pada responden. Teknik yang terakhir yaitu wawancara. Wawancara sendiri merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara biasanya dilakukan satu orang atau lebih. Lalu tujuan wawancara sendiri apa sih? Yaitu untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara sendiri terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Apa sih wawancara terstruktur tersebut? Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis. Lalu, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara bebas yang artinya peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. Pembahasan mengenai pengumpulan tak dapat dipisahkan dari konsep tentang variabel, yaitu suatu yang bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Sebagai lawan kata dari variabel ialah konstan, yaitu sesuatu yang selalu sama atau tidak bervariasi dari satu kasus ke kasus lainnya. Yang layak untuk diteliti atau dianalisis datanya adalah variabel, bukan konstan. Sebagai contoh,
Upaya untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bervariasi.